Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia kelas 7. Pertemuan kita kali ini yaitu pertemuan yang ke-1 atau pertemuan pertama di semester genap tahun ajaran 2020-2021. Pak Made ingin menanyakan keadaanmu. Apakah kamu dalam keadaan sehat walafiat, anak-anak? Alhamdulillah kalau kamu dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga dengan keadaan Pak Made juga dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kalian semua dapat lindungan dari Allah SWT. Kita terhindar dari virus corona. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan dengan doa kita bisa lancar menerima ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini. Pada pertemuan kita kali ini yaitu kita membahas di bab 5 nak, di buku paketmu ya. Ini buku paketmu kan? Itu di halaman 165. Nah, ini ya. Ini di halaman 165. Nah, ini yaitu mewarisi nilai luhur dan mengkreasikan puisi rakyat. Kita tahu nak, yang namanya warisan leluhur bangsa Indonesia itu banyak sekali. Ada warisan budaya, ada warisan bangunan. Nah, yang kita pelajari pada pagi hari ini, kita mencoba di warisan leluhur dari sastra. Bentuk puisi lama yang kita kenal di masyarakat, yang paling terkenal adalah pantun. Karena pantun itu adalah bentuk puisi lama yang sudah mengakar, bahkan di seluruh wilayah Indonesia itu ada bentuk pantun. Juga kita mempelajari nanti gurindam dan syair. Terutama gurindam ini mungkin jarang kita temui sekarang ini. Tapi kalau syair mungkin masih ada. Mengenal dan memahami puisi rakyat. Puisi rakyat itu bagaimana sih? Puisi rakyat itu puisi yang beredar atau berada di tengah-tengah masyarakat. Kadang-kadang siapa yang mengarangnya itu tidak diketahui. Tapi ada nah. Contohnya, di masyarakat Jawa Timur itu ada kidungan. Kidungan itu kalau kita lihat bentuknya ada puisi pantun itu. Ya misalkan di akhir kidungannya, yupainten keleleken timbo cekap semanten piatur kula. Itu bentuk pantun singkat. Hanya 2 baris. Makanya pantun itu ada yang 4 baris, ada pantun singkat 2 baris. Apa itu pantun? Pantun adalah puisi Melayu yang mengakar dan membudaya di dalam masyarakat. Jadi bentuk puisi dari bahasa Melayu sana. Melayu itu ya Sumatera itu. Pantun dikenal dengan banyak nama di berbagai bahasa di Nusantara ini. Tonton itu adalah contoh dari bahasa Tagalog. Tuntun bahasa Jawa. Pantun bahasa Toba. Yang memiliki arti kurang lebih yaitu sesuatu ucapan yang teratur, arahan yang mendidik, bentuk kesantunan. Pantun tersebar hampir seluruh Indonesia. Bagaimana atau apa fungsi pantun itu? Fungsi pantun di semua daerah baik Melayu, Sunda, Jawa atau daerah lainnya yaitu untuk mendidik sambil menghibur. Nah, kenapa kok mendidik? Karena di dalam pantun itu banyak kalimat-kalimat nasihat.
Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kalau kamu ingin bahagia, ya harus bersusah sudah dahulu. Nggak mungkin kita kok leha-leha langsung enak, itu mustahil. Ini saya kasih contoh pantun. Nah, kalau kita lihat itu ada nomor 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nomor itu adalah bentuk barisnya atau sebutan dari lari. Setiap kelompok itu namanya bait. Ya. Jadi ini satu bait, ini juga satu bait. Satu bait pantun itu ada 4 baris atau 4 lari. Air surut memungut bayam, sayur diisi ke dalam kantung. Jangan diikut tabiat ayam, bertelur sebiji rio sekampung. Baris pertama dan kedua ini, namanya sampiran. Ini hanya gambaran aja, tidak ada kaitannya dengan nomor 3 dan nomor 4 ini di baris ini. Yang diperlukan hanya kesamaan bunyinya aja. Nanti disebut dengan rima, yaitu persamaan bunyi vokal di akhir kata. Ya. Berjuta bintang di langit, hanya satu yang bercahaya. Berjuta gadis cantik, adiklah yang kucinta. Baris pertama dan kedua itu juga tidak ada kaitannya dengan seorang gadis yang sedang dirayu pacarnya ini. Ya. Itu semua hanya gambaran aja, mempersamakan ngit menjadi cantik, bercahaya menjadi kucinta. Baris 1 garis kedua namanya sampiran. Baris ketiga dan baris keempat namanya isi. Ciri-ciri pantun. 1. Tiap bait terdiri berapa? 4 baris atau lari. Tiap baris terdiri 8 sampai 12 huruf kata. Rima tadi yang saya beri ini gambar-gambaran ini ya, ada gambar merah kuning ini rimanya. A B artinya kalau ya baris pertama I, pasti di baris ketiga juga I. Nah, A U ini dilambangkan menjadi A B. Pak, kok enggak AU? Loh, dilambangkan aja secara umum. Ya kalau akhirnya kan nanti kan ada masa ini IA. Ya akhirnya lambangnya AB. Kemudian baris pertama dan kedua merupakan sampiran, baris ketiga dan keempat merupakan isi. Selanjutnya yaitu yang kedua bentuk puisi lama, gurindam. Gurindam adalah puisi lama yang berasal dari negeri India. Istilah gurindam berasal dari bahasa India yaitu kirindam, berarti mula-mula atau perumpamaan. Contoh gurindam, ini Pak Made ngasih 2 bait. Ya. Ini saya ambilkan di buku paket. Nanti bisa kamu lihat di halaman 165 dan seterusnya itu. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai. Jika hendak mengenal orang mulia, lihatlah kepada kelakuan dia. Nah, di gurindam itu tidak ada sampiran. Yang ada di baris pertama ini adalah persoalan atau permasalahannya. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, baik tutur lakunya atau sikapnya, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai. Lihatlah pada waktu berkumpul dengan orang banyak. Dia kelihatan sumeh atau tidak, itu kelihatan betul. Jika hendak mengenal orang mulia, orang yang baik, lihatlah kepada kelakuan dia. Ya pasti orang yang baik kelakuannya juga baik. Di baris pertama namanya apa? Persoalan atau permasalahan. Di baris kedua namanya jawaban. Kalau di pantun tadi, baris 1 dan 2 namanya sampiran, baris 3 dan 4 namanya isi. Nek gurindam,
satu persoalan, baris. Saya ulangi, jadi di gurindam itu nak, baris pertama namanya persoalan, baris kedua namanya jawaban. Ciri-ciri gurindam terdiri atas 2 baris dalam sebait. Tiap baris memiliki jumlah kata sekitar 10-14 suku kata. Nah, iya, bukan kata. Tiap baris memiliki rima sama atau bersajak AA, BB, CC, dan seterusnya. Kalau A ya A, I, E. Ini dilambangkan seperti itu. Karena nanti dalam satu gurindam itu ada beberapa bait. Merupakan satu kesatuan yang utuh setiap baitnya itu. Baris pertama berisi soal atau masalah atau perjanjian. Baris kedua namanya jawaban akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama. Isi atau maksud gurindam terdapat pada baris kedua. Isi gurindam biasanya berupa nasihat, filosofi hidup, atau kata-kata mutiara. Jadi ini kalau saya contohkan lagi, ya ini persoalannya, ini adalah jawabannya, yang tidak lain adalah isinya. Jadi kalau kamu ingin melihat orang yang baik, rupanya baik, perangainya, sikapnya, tingkah lakunya, bagaimana orang itu kalau bersosialisasi atau berkumpul dengan orang banyak. Bagaimana kalau kita ingin mengenal orang yang mulia? Nah, bagaimana? Lihatlah pada kelakuan dia atau orang tersebut. Yang ketiga, nak, bentuk puisi lama yaitu syair. Syair adalah salah satu puisi lama. Syair berasal dari bahasa Persia sana, yang dibawa masuk ke Nusantara bersama dengan masuknya agama Islam ke Indonesia. Kata atau istilah syair berasal dari bahasa Arab yaitu syair atau syu'ur, yang berarti perasaan yang menyadari. Mungkin bagi kita orang yang ada di Jawa Timur ini, nah, kamu kan sering mendengar syairnya Gus Dur menjelang sholat 5 waktu, itu kan ada syairnya Gus Dur. Itu tidak lain perasaan yang menyadari. Menyadari apa? Menyadari dari kesalahan-kesalahan kita. Ini contoh syair ya, yang saya ambilkan dari Hamzah Fangsuri. Ya. Ini syairnya. Perahu inilah gerangan suatu mada, mengarangkan syair terlalu indah, membetuli jalan tempat berpindah, di sanalah iktikat diperbetuli sudah. Nah, dalam syair ini antara bait 1, bait 2, bait 3, bait 4 maupun bait 5 ini adalah satu kesatuan yang utuh. Nah, kalau pantun tadi kan cukup 4 juga boleh dalam satu baitnya. Jadi hanya satu bait aja Pak ya boleh. Tapi kalau syair ini mungkin bisa lebih. Makanya kalau kamu mendengar syairnya Gus Dur kan panjang ya. Hampir setengah jam itu. Itu berarti syairnya Gus Dur itu beberapa kalimat, beberapa bait. Perahu inilah gerangan suatu mada, mengarangkan syair terlalu indah. Baris 1, baris 2, kemudian baris 3 dan baris 4 ini semuanya isi. Nah, syair itu tidak ada sampirannya, tidak ada katakanlah gambaran umumnya. Semuanya adalah isi. Nah, kalau di dalam pantun tadi kan baris 1, baris 2 namanya sampiran, baris 3 dan baris 4 namanya isi. Nah, kalau syair semuanya isi. Lupa bagaimana cara memahami syair itu? Ya paling tidak kamu harus paham kata-kata ini. Perahu inilah gerangan suatu mada. Nah, perahu itu digambarkan suatu kehidupan. Kamu dalam sebuah kehidupanmu itu ibaratkan perahu, mengarangkan syair terlalu indah. Kalau hanya mengarang-arang aja menulis,
itu kan gampang. Ya. Membetuli jalan tempat berpindah. Bagaimana kita membetuli atau memperbaiki diri pada waktu kita menjalani kehidupan ini. Di sanalah itikat diperbetuli sudah. Niat itulah yang menjadi tekad kita mau bertobat atau tidak. Wahai muda, kenali dirimu. Ialah perahu tamsil hidupmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal hidupmu. Hei generasi muda, ya, ketahuilah bahwa dirimu itu yang sombong, yang katanya matinya masih lama, ialah perahu tamsil hidupmu. Di sini adalah satu kehidupan, perahu itu adalah satu ragamu itu. Tiadalah berapa lama hidupmu. Ternyata kita hidup di dunia ini tidak ada yang tahu berapa umur kita. Ke akhirat jua kekal hidupmu. Di sanalah di akhirat nanti selama-lamanya kamu hidup. Kemudian bait ketiga. Nah, sampai perhatikan ini. Hai muda arif budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman, alat perahumu jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Hai kaulah muda yang budiman yang baik, hasilkan kemudi dengan pedoman. Kalau kamu berjalan meniti kehidupan ini harus ada tuntunannya. Orang beragama tentunya tuntunan beragama, ada kitab sucinya, ada hadisnya. Alat perahumu jua kerjakan. Jadi kamu harus melaksanakan semua perintah yang ada kaitannya dengan Sang Pencipta. Makanya kita bisa lewat sholat dan lain sebagainya. Itu adalah perahumu, ragamu ini loh. Kamu gunakan untuk sholat dan sebagainya. Itulah jalan membetuli insan. Di sanalah kalau kamu lakukan semua perintahnya, kamu pasti akan menjadi insan yang benar. Ciri-ciri syair, setiap bait terdiri dari 4 baris. Nah ini namanya bait kan nak ya. Nah di kelompok-kelompokan ini ada tulisan hitam, ada tulisan merah. Ini kalau kamu hitungan 1, 2, 3, 4. Setiap baitnya ada 4 baris. Semua barisnya ini bait 1 sampai 4 adalah isi. Begitu juga bait kedua ada 4, semuanya isi. Bait ketiga juga seperti itu. Begitu juga dengan ini, bait keempat. Perteguh jua alat perahumu, hasilkan bekal air dan kayu. Dayung pengayuh taruh di situ supaya laju perahumu itu. Sudahlah hasil kayu dan air dan seterusnya. Ini adalah bentuk semua nasihat yang berdasarkan keagamaan. Nah, ini kalau kita lakukan, ya kita menjadi orang yang baik. Ini adalah bentuk ya. Nah, kalau bagaimana dengan ciri syair yang kedua? Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata bersajak AAA atau AABB. Nah, ini kan AAII berarti AABB. UUU ya AAAA atau BBBB. Ya, gitu kan maksudnya kan? Kemudian di sini kita mencoba dengan kegiatan kedua yaitu mendaftar kata berima pada gurindam, syair, dan pantun. Yang pertama yaitu kata berima pada pantun. Ya. Sampai tadi pantunnya kan ini kan. Nah ini contoh pantun. Ini contohnya kan. Ini nak, kalau kita rimanya kan bayam, kantong, ayam sekampung, AU atau AB, langit bercahaya cantik, dan ku cinta. Nah ini kalau di data seperti ini kan nanti. Ini ya. Kata berima pada tarik ganjil 1 dan 3, bayam dan ayam. Kemudian baris kedua dan 4 tadi kantung dan sekampung. Kemudian yang di bait kedua tadi kan ada kata tidak itu di 1 dan 3, benang dan dikenang,
adalah bentuk yang ke. Saya lanjutkan lagi. Nak, tadi ada ralat nak ya, mendaftar kata berima pada gurindam, syair dan pantun, yaitu kata berima pada pantun. Di pantun tadi, pantun yang kedua kan berjuta bintang di langit, hanya satu yang bercahaya. Berjuta gadis yang cantik, hanya adik yang kucinta. Jadi langit dan cantik itu ada di baris ke 1 dan 3, 2 dan 4-nya tadi adalah bercahaya dan kucinta. Kemudian gurindam nak, itu tadi kalau kita lihat contoh dari gurindam, ini kan ada yang saya tebalkan, perangai, ramai, mulia, dia. Itu akhirnya menjadi seperti ini. Kita data ya di gurindamnya. Perangai pada larik 1, kata berima pada larik 2 adalah ramai, mulia pada larik 2 adalah dia. Seperti itu. Begitu juga dengan syair. Ya. Ini saya ambilkan dari bait 1 nak. Ini kalau samain bait 1 sama di ini ya. Madah indah berpindah sudah. Larik 1 madah, larik 2 indah, berpindah 3, 4 sudah. Akhirnya menjadi seperti ini. Ya. Madah indah berpindah sudah. Begitu juga dengan di bait kedua. Ya, dirimu, hidupmu, hidupmu, hidupmu. Nah, ini sama dengan begini. Dirimu, hidupmu, hidupmu, hidupmu. Itu kita ambil dari rimanya, yaitu u, a, a. Pak yang konsonan, nah itu enggak dihitung. Yang dilihat aja vokalnya, yaitu a, i, u, e, o-nya. Lanjut. Kemudian kegiatan selanjutnya menemukan kata berima sama secara utuh. Nah, yang ada di baris atau kolom kiri ini ya, itu adalah benda, tumbuhan, nama kota, nama tempat, hewan dan masakan. Sedangkan yang ini adalah bentuk dari kata kerja, kata keadaan dan seterusnya. Pokoknya ini non benda, yang ini adalah benda. Rebana, pelana. Rebana itu adalah bentuk dari itu loh, alat musik yang ada di hadrah itu loh. Kemudian pelana itu yang ada di kuda itu ya, na ya, atau ana. Terpana, suasana, terpesona, terhina, terbina, semuanya adalah na. Ini adalah menemukan kata berima sama secara utuh, na semua. Sulawesi si, Trembesi si, solusi si, motivasi, prestasi, gengsi, promosi. Ya, jadi ini adalah benda, pulau, Trembesi adalah tumbuhan, solusi adalah kata kerja atau keadaan. Jerami, gurami, jerami adalah yang ada di padi itu. Gurami ikan, salami, sulami, rami, salami, alami. Ini salah ya, sama ya, nanti kita cari aja yang ini adalah selain kata benda. Jadi menemukan kata berirama sama, kita mencoba mencari kata-kata benda yang bunyi iramanya itu yang utuh ya, nana, sisi, mimi. Yang kita cari selain bendanya, terpana, suasana, na, terbina, na ya. Motivasi sih kan sama seperti itu. Kegiatan selanjutnya yaitu menemukan kata berima akhir sebagian. Pisang itu tumbuhan, pedang adalah benda, alat itu nah ya. Jadi ang, bukan sang kan? Di sini sang dang. Ya, sama adalah ang-angnya sebagiannya. Pegang, dagang adalah kata kerjanya. Yang nomor
Selanjutnya kita mencari benda yang berbunyi sama. Kucing, ing. Guling, ing. Lupa kok nggak ling ocing ya, ndak. Yang kita cari kan yang bunyi akhirnya ini yang tidak sama dengan diawali. Lain dengan NA, NA tadi, SI, SI tadi, MI, MI kan sama kan. Nah ini kita mencoba yang belakangnya, yang konsonannya tidak sama. Kucing dengan guling kan L dengan C. Kita yang sama hanya ing-nya aja. Kita mencoba dengan kata yang dari selain benda. Pusing, banting. Ya, ing kan. Kemudian yang ketiga, pocong, cong, ongnya yang sama. Lontong, bukan tong tapi ongnya yang sama. Kata kerjanya bohong sama sombong. Kemudian yang kegiatan terakhir yaitu membandingkan pantun, syair dan gurindam ini nanti, yaitu bedanya pantun, syair dan gurindam dan persamaan. Jadi ada persamaan, ada pantun dan perbedaan. Di sini kalau kita lihat dari perbedaan, pantun setiap bait terdiri dari 4 baris, sedangkan gurindam setiap baitnya ada 2 baris. Syair ada 4 baris. Pantun baris 1 dan 2 merupakan baris 1 dan 3 ini ya. Mohon maaf ya. Ini oh ya, betul ya. Iya, betul. Mohon maaf ya. 1 dan 2 merupakan sampiran, sedangkan di gurindam baris 1 merupakan persoalan, baris 2 namanya jawaban. Tapi kalau di syair baris 1, 2, 3, 4 namanya isi. Jadi saya ulangi lagi, pantun 1 dan 2 merupakan sampiran. Kalau di gurindam hanya persoalan di nomor satunya. Di syairnya dari 1 sampai 4 adalah isi. Rimanya di dalam pantun atau sajaknya persamaan bunyi akhir pada vokalnya itu adalah ABAB, sedangkan ini adalah AA, BB atau CC, sedangkan di syair adalah AAAAA atau BBBB atau CCC. Sekarang yang kegiatan terakhir yaitu persamaan. Persamaan di pantun bentuk puisi lama, sama-sama bentuk puisi lama, berfungsi memberi nasihat atau hiburan. Ya, ini adalah kegiatan yang ada di pertemuan pertama ini. Kamu mengenal dan memahami puisi rakyat. Selanjutnya nanti ada LKS yang harus kamu kerjakan di buku tugasmu. Jangan lupa kamu kasih nama, nomor absen dan kelas supaya Pak Made tahu itu adalah pekerjaanmu. Kamu tidak hasil dari memfoto atau mengcopy paste, tapi adalah benar-benar pekerjaanmu. Kiri atas nama, nomor absen dan kelas. Apa yang harus kamu kerjakan? Ini nanti kamu ganti di bukumu ya. Kamu beri kolom-kolom. Kata berima pada pantun. Tadi di Pak Made yang kasih contoh itu ada di bait pantun 1 dan pantun 2. Nah, ini ya. Kalau kita lihat ada di sini. Nah, ini. Ini kan. Sampai lihat. Mana ini? Nah, ini nanti kalau dalam bukumu ini ada pantun 1, pantun 2, pantun 3, pantun 4. Kamu analisis, kamu data pantun 3 dan 4 ini ya. Yang bawah ini loh ya. Nah, kemudian setelah kamu berarti apakah sama Pak dengan yang di Pak Made tadi? Ya tidak sama. Pak Made hanya di pantun 1 dan 2. Di halaman 167 itu. Kemudian di LKS 2 ya.
Kamu cari kata berima pada gurindam di bait 3, 4. Anak-anak saya ulangi lagi ya. Ini di lembar kerja siswa atau LKS. Kamu nanti mengerjakan di LKS nomor 1 ini kata berima pada pantun. Kemudian yang nomor 2 kata berima pada gurindam. Yang nomor 3 kata berima pada syair. Selanjutnya yaitu menemukan kata berima sama secara utuh. Kemudian menemukan kata berima akhir sebagian. Yang terakhir kamu diminta yaitu mendata perbedaan dan persamaan baik pantun, syair, dan gurindam. Persamaannya begitu, pantun, syair, dan gurindam. Itu yang harus kamu kerjakan yang ada di lembar kerja siswa. Saya ulangi lagi nak. Di LKS-mu yang dimaksud dengan mengerjakan pantun yang berima ya, rima yang ada di dalam pantun itu ada di pantun 3 dan pantun 4. Pantun 3 itu ikan nila dimakan berang-berang, kata hijau melompat ke kiri jika berada di rantau orang, baik-baik membawa diri. Saya mencari rima atau sajak yang ada dalam pantun 3 ini. Kemudian akar keladi melilit selasih, selasih tumbuh di ujung taman. Kalungan budi junjungan kasih, mesra kenangan sepanjang zaman. Ini juga sampai cari rima di dalam pantun ini di kata terakhir. Ya contoh selasih ini dan seterusnya. Ya, itu yang ada di pantun. Sedangkan gurindam, mohon maaf tadi Pak Made itu mengambil di bait 1 dan 6, nah bukan 1 dan 2. Di bait 1 tadi kan jika hendak mengenal orang yang baik, perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihatlah kepada kelakuan dia. Itu ternyata ada di bait 1 dan 6. Tugasmu ada di bait 2, bait 3, bait 4, dan bait 5. Ya, saya ulangi lagi, di gurindam di halaman 168 itu kamu ambil di bait kedua, bait ketiga, bait keempat, dan bait kelima. Karena di 1 dan 6 tadi sudah saya berikan di contoh. Sedangkan syair yang judulnya syair perahu ini juga seperti itu nak ya. Itu juga nih. Inilah gerangan satu madah ini tadi kan sudah saya contoh di rimanya pada syair. Madah, indah, berpindah dan sudah, dan dirimu, hidupmu, hidupmu, hidupmu. Itu kan sudah saya kerjakan. Tugasmu tinggal di bait ketiga, bait keempat, dan bait kelima. Di halaman 169 buku paketmu ya. Saman jangan lupa loh ya. Kalau ngerjakan ini harus pakai buku paket loh. Ojo diawang-awang toh. Percuma sama nanti. Buku paket yang ini loh, kamu kan sudah dapat satu-satu kan dari perpustakaan. Nah, kamu kerjakan di halaman 169 itu yang ada di syair. Kemudian ya, ini. Sekarang menemukan kata berima sama secara utuh. Kan tadi ada rebana, pelana, terpana, suasana kan sudah. Sampai lanjutkan aja di sini. 1, 2, 3 aja, nggak usah 4. Sama cari. Tadi kan Pak Madinya Sulawesi, terbesi kan gitu kan. Solusi, motivasi, prestasi, gengsi. Nah, sama mencari nama benda. Nah, tadi kan contohnya kan gurami, ikan. Kemudian ada jerami, yaitu bekas dari padi dulu, pohon padi. Itu kan benda mie. Penuh. Kemudian
Selain kata benda, ya kita mencoba rami, mengeram loh, ram. Kemudian sulami, sulam itu loh. Ya, tandur yang kosong-kosong itu. Ya. Kemudian di sini salami, salam. Kan mie kan. Kemudian kata berrima akhir sebagian. Tadi kan ada pisang, Pak Made lanjutkan dengan pedang. Ya, pegang, dagang ini dalam bentuk kata selain benda. Nah, contohnya tadi misalkan di situ ada lontong. Nah, kemudian ada apa tadi? Tolong. Misalkan pocong, itu benda, ong. Ong, bukan tong dan cong, ya. Nah, di sini kan akhirnya tolong, bohong, sombong kan gitu kan. Sampai coba mencari kata yang lain dari kata benda yang sebagian sama, ya. Kalau tadi ini utuh, si ya si semua. Kalau ini sang, dang, yang kan gitu ya. Sayang ya boleh. Misalkan ini tadi ada lontong, ada pocong, kira-kira gitu kan. Sampai cari kata-kata yang lain, ya. Kemudian yang terakhir, nah, di situ ada LKS perbedaan dan persamaan. Nah, sampai kalau mendengar dari materi saya, itu yang bisa kamu salin kembali di sini. Di sini kan tidak ada kan. Nah, apa yang saya jelaskan di video tadi sampai salin ke sini dan yang ada di bawah ini. Itulah pertemuan kita kali ini di pertemuan pertama pada semester genap ini. Nah, mudah-mudahan aja yang Pak Made sampaikan ada guna dan manfaatnya. Apabila dalam bertutur kata atau menyampaikan materi ini ada yang kurang lancar atau enggak kamu pahami, Pak Made mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.